Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa mubarakan ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, detik ini, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur sampai detik ini kita masih dapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah dari Allah, jujur berat kaki kita ini untuk melangkah menuju ke masjid, ya, walaupun rumah kita ini dekat dengan masjid. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita membaca salawat, kita berharap syafaatul uzmah, pembelaan ataupun syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita masalah fikih, ya. Jadi kita bahas sedikit tentang sholat syuruk, kemudian sholat awabin, ya. Pernah dengar Bapak Ibu sholat awabin? Pernah, ya. Sholat syuruk, ya, juga pernah sering dengar. Jadi secara garis besar kan sholat ada dua, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah ini ada dua jenis, yaitu sholat sunnah rawatib, ialah sholat-sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat wajib. Kemudian sholat sunnah ghairu rawatib, artinya sholat-sholat sunnah yang di luar daripada sholat rawatib tersebut. Nah, sholat ghairu rawatib ini ada dua jenis pula, yaitu sholat-sholat sunnah mutlak dan sholat-sholat sunnah sababiyah. Sholat-sholat sunnah sababiyah itu sholat sebab ada mayit misalnya, ya, atau sholat sebab ada gerhana bulan, sholat sebab kita masuk masjid, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya sifatnya yang ada sebab. Nah, sholat-sholat rawatib ini sebenarnya dikehendaki banyak digawe ke di rumah. Itu pun dengan catatan kalau rumah kita ya dekat dengan masjid, ya. Tapi kalau rumah jauh takut tak melok bareng berjamaah, ya lebih baik kita di masjid. Apa maksudnya ini? Menurut Syekh Syarqawi di dalam kitab Said Sabiq itu, beliau menjelaskan intinya adalah supaya menghindari daripada sifat riya. Nah, itu intinya itu. Kemudian sesuai dengan hadis Rasulullah, kata Nabi dalam sebuah hadis dari Imam Tirmizi, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah kamu itu seperti kuburan. Nah, jadi hadis ini kalau secara zahirnya redaksi, ya, ada yang mengatakan jangan ngubur mayat di rumah, ya. Nah, itu secara redaksi. Tapi ada yang juga mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya jangan sampai rumah kita itu cuma untuk tidur baik. Karena tidur itu Bapak Ibu beradiannya wong meninggal, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Ada juga hadis lain mengatakan, ij'alu buyutakum min sholatikum wala tattakhizuha kubura. Nah, bahkan ini hadisnya lebih sahih, ya. Hadisnya ada di kitab Imam Muslim. Jadikanlah rumah-rumah kamu itu tempat kamu sholat, wala tattakhizuha kubura. Jangan dijadikan seperti kuburan. Nah, ini maksud jadikan rumah kamu tempat sholat ini adalah sholat-sholat sunnah, yaitu sholat-sholat rawatib. Mungkin qobliyahnya kita tidak terkejar, mungkin ngambil ba'diyahnya kalau nak gawe ke di rumah, ya. Pak Ustadz kaget kalau lah nak di rumah itu kadang mampir sana sini,
ya, kelakar sana sini, sampai rumah lain cerita, kadang ngirup kopi dan sebagainya, lah tidak jadi makna ya sudah gawe kebadi di masjid. Ini ukuran idealnya maksudnya ya. Nah tapi jangan salah, yang namanya sholat ba'diyah itu batas akhirnya itu jelang masuk sholat berikutnya sebenarnya. Nah jadi tidak apa-apa sih sebenarnya ya, kalau memang nak digawe ke di rumah. Tapi sekali lagi jaranglah kita ngamalkan model itu ya. Nah ini sebenarnya berbagi, memakmurkan rumah dengan sholat sunnah ya, dan memakmurkan masjid buat kita yang laki-laki terutama ya. Nah, ini perihal sholat sunnah rawatib.